Sebagai jaksa anti korupsi, aku terbiasa hidup dengan kewaspadaan. Bukan kewaspadaan biasa, tapi kewaspadaan yang meresap sampai ke tulang. Setiap langkah harus terukur. Setiap kata harus aman. Setiap orang berpotensi menjadi ancaman. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman dari luar, bukan tekanan politik, bukan pesan gelap dari nomor tak dikenal, melainkan perasaan aneh yang muncul tanpa izin di dadaku sendiri. Aku berdiri di depan jendela rumah dinas, menatap halaman yang masih basah oleh embun pagi. Jakarta baru saja bangun. Suara kendaraan mulai ramai, tapi pikiranku sudah lebih dulu bekerja sejak subuh. Hari ini jadwalku padat. Rapat koordinasi, evaluasi kasus lama, dan satu berkas besar yang membuat beberapa orang penting gelisah. Biasanya, pikiran-pikiran itu membuatku fokus, tenang, tajam. Namun entah kenapa, pagi itu aku justru merasa kosong. Aku menghela napas pelan, mengancingkan blazer abu-abu tua yang sudah menjadi semacam seragam kedua bagiku. Rambutku kusanggul rapi, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilanku. Tapi di dalam diri, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak 2 tahun terakhir, aku tinggal sendiri di rumah dinas ini. Rumah besar, dinding tebal, pagar tinggi, penjagaan ketat. Tempat yang seharusnya aman. Tapi justru di sanalah sepi terasa paling keras. Suamiku sudah lama tidak tinggal serumah. Kami tidak bercerai, setidaknya belum di atas kertas. Tapi secara emosional, kami telah menjadi 2 orang asing yang berbagi status. Anak-anakku kuliah di luar negeri. Telepon jarang diangkat. Pesan sering dibalas singkat. Dan aku mengisi kekosongan itu dengan pekerjaan. Aku pikir sibuk adalah obat. Ternyata tidak. Ketika pintu depan terdengar dibuka dari luar, aku refleks menoleh. Jam dinding menunjukkan pukul 6:30. Tepat waktu. Biasanya sopir lamaku sudah menunggu sejak 15 menit lalu. Tapi hari ini, katanya diganti. Alasan keamanan. Aku tidak banyak bertanya. Dalam pekerjaanku, pergantian orang bukan hal aneh. Aku mengambil tas kerja dan melangkah keluar. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria muda berdiri tegap di dekat mobil dinas. Posturnya tinggi, tubuhnya proporsional. Rambutnya dipotong rapi. Seragam sopirnya bersih, disetrika sempurna. Dia membawa map tipis di tangan kirinya. Saat melihatku keluar, dia langsung melangkah maju 1 langkah kecil dan memberi hormat singkat. "Pagi, Bu." Suaranya tenang, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan. Aku mengangguk singkat. Tatapanku sekilas menyapu wajahnya. Dan disitulah aku berhenti sejenak. Tatapan matanya, bukan tatapan sopir yang biasanya, yang tunduk atau terlalu berusaha ramah. Matanya jernih, lurus, berani. Bukan berani menantang, tapi berani melihatku apa adanya. Aku tidak suka itu. Aku terbiasa dilihat sebagai jabatan, sebagai kekuasaan, sebagai ancaman. Tatapan itu membuatku merasa dinilai sebagai manusia. "Nama?" tanyaku singkat. "Arga Pradikta, Bu." Aku mengangguk, tanpa komentar. Langsung masuk ke mobil. Arga membuka pintu dengan cekatan. Gerakannya rapi, efisien. Tidak ada yang berlebihan. Begitu aku duduk di kursi belakang, pintu ditutup dengan halus. Tak dibanting, tak asal. Mesin dinyalakan. Mobil melaju perlahan keluar dari halaman. Aku memperhatikan dari balik jendela, setengah refleks. Kebiasaan lama, mengamati, mencari celah. Arga menyetir dengan tenang, tidak terburu-buru, tapi jelas tahu kemana harus pergi. Biasanya sopir baru akan bertanya rute, atau setidaknya memastikan. Dia tidak, seolah sudah hafal. Suasana di dalam mobil sunyi, tidak ada basa-basi, tidak ada obrolan ringan. Biasanya, aku menyukai itu. Tapi kali ini, keheningan itu terasa aneh. Dari kaca spion tengah, aku melihat matanya sebentar.
bukan menatapku langsung, hanya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Aku mengangkat alis tipis, tidak berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan, pikiranku kembali ke tumpukan berkas, ke sidang minggu depan, ke tekanan yang makin kuat dari pihak-pihak yang tidak suka namanya muncul di laporan. Aku sudah terbiasa dengan ancaman, surat gelap, pesan anonim, tatapan sinis di ruang sidang. Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Yang tidak biasa adalah ketenangan Arga. Tidak berusaha mengambil hati, tidak tampak gugup, tidak juga sok profesional. Dia hanya ada. Dan entah kenapa, itu membuatku tidak nyaman. Aku tidak suka orang yang terlalu tenang di sekitarku. Biasanya, mereka menyimpan sesuatu. Ketika mobil berhenti di lampu merah, aku kembali menangkap bayangan wajahnya di spion. Matanya tetap ke depan. Rahangnya mengeras sedikit, seperti orang yang terbiasa menahan banyak hal. Aku menarik napas pelan. "Kalau kamu kerja di sini," kataku akhirnya. Suaraku datar tapi tajam. "Ada satu hal yang harus kamu ingat. Saya tidak suka menunggu." Arga mengangguk ringan. "Siap, Bu." Hanya itu. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada pembelaan. Dan anehnya, jawaban itu terdengar cukup. Perjalanan dilanjutkan. Aku kembali diam, tapi pikiranku tidak sepenuhnya kembali ke pekerjaan. Ada bagian kecil di kepalaku yang terus memutar ulang satu hal. Tatapan itu. Saat sampai di kantor, Arga turun lebih dulu, membuka pintu, menunggu aku keluar. Semua dilakukan sesuai prosedur. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat, diskusi panas, tekanan yang tidak pernah benar-benar reda. Aku pulang larut malam. Begitu sampai rumah dinas, Arga sudah berdiri menunggu. Masih dengan sikap yang sama. Tenang, rapi. Dia mengantarku sampai pintu, lalu mundur satu langkah, menunggu instruksi yang tidak pernah datang. Aku masuk ke rumah. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala, tapi suaranya tidak benar-benar kudengar. Di tanganku ada secangkir kopi yang sudah dingin. Aku menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku tidak dipenuhi kasus, melainkan wajah seorang sopir baru bernama Arga. Tatapan matanya, diamnya, cara dia hadir tanpa mencoba menguasai ruang. Aku menggeleng pelan. "Ngaco," gumamku. "Aku jaksa." Aku perempuan yang sudah terlalu lama belajar mengunci perasaan. Aku tidak boleh lengah, tidak boleh goyah, tidak boleh memberi ruang pada hal-hal yang tidak perlu. Namun malam itu, tanpa kusadari, sesuatu mulai bergerak perlahan di dalam diriku. Sesuatu yang belum bisa kusebut namanya. Dan sesuatu yang suatu hari nanti akan memaksaku memilih antara jabatan, logika, dan hati. Dan aku belum tahu apakah aku siap menghadapi pilihan itu. Aku tidak langsung menyadari kapan tepatnya keberadaan Arga mulai terasa berbeda. Awalnya dia hanya bagian dari rutinitas. Datang pagi, mengemudi, mengantar, menunggu, pulang. Sama seperti sopir-sopir sebelumnya. Tapi ada satu hal yang terus mengusik pikiranku sejak hari pertama. Dia tidak pernah berusaha terlihat penting. Dalam duniaku, hampir semua orang ingin terlihat punya posisi. Staf ingin diakui. Rekan ingin dipuji. Bahkan musuh pun ingin ditakuti. Arga tidak. Pagi kedua, aku keluar rumah dinas sedikit lebih cepat dari biasanya. Jam masih menunjukkan 6:20. Biasanya sopir baru datang tepat waktu, bukan lebih awal. Tapi mobil dinas sudah terparkir rapi. Mesinnya mati. Lampu parkir menyala redup. Arga berdiri di samping mobil, membersihkan kaca depan dengan lap kecil. Gerakannya pelan, teliti. Saat melihatku, dia berhenti, memberi hormat singkat. "Pagi, Bu." Nada suaranya tetap sama seperti kemarin. Tenang,
Tidak dibuat lebih ramah, tidak juga dingin. Aku melirik jam tanganku. Kamu datang cepat. Lebih aman begitu, Bu. Jawaban sederhana, tanpa embel-embel. Aku mengangguk dan masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, aku memperhatikan lebih banyak. Cara tangannya memegang setir. Tidak kaku, tapi tidak sembrono. Cara dia mengatur jarak dengan kendaraan lain. Cukup berani, tapi tidak nekat. Cara dia mengerem. Halus, nyaris tak terasa. Ini bukan gaya sopir pemula. Aku menyandarkan punggung ke kursi, membuka map dokumen. Tapi entah kenapa, aku lebih sering mengangkat kepala daripada membaca. Setiap kali aku menatap spion tengah, matanya selalu sudah kembali ke jalan. Tidak pernah tertangkap basah. Seolah dia tahu kapan harus melihat dan kapan harus berhenti. Itu membuatku gelisah. Aku terbiasa menghadapi orang yang terang-terangan, yang agresif, yang menekan. Orang seperti Arga justru lebih sulit dibaca. Hari itu aku pulang lebih larut. Rapat molor. Telepon masuk bertubi-tubi. Saat akhirnya aku keluar gedung, malam sudah turun. Lampu-lampu jalan menyala. Arga berdiri di dekat mobil. Masih di posisi yang sama seperti pagi tadi. Tidak duduk, tidak main ponsel. Tidak terlihat bosan. "Kamu dari tadi di sini?" tanyaku sambil berjalan mendekat. "Sejak setengah jam lalu, Bu." "Kamu bisa duduk atau ke warung kopi?" Arga menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tunggu saja." Aku menatapnya sejenak. Tidak lama. Terlalu lama menatap orang seperti dia. Rasanya berbahaya. Di dalam mobil, hujan mulai turun. Gerimis kecil. Lampu kota memantul di kaca depan. Aku membuka ponsel. Ada pesan dari anak sulungku. Singkat, formal. Dadaku terasa sesak. Tapi aku tidak menunjukkan apa-apa. Tanpa diminta, Arga menurunkan sedikit suhu AC. Tidak banyak, hanya sedikit. Aku menoleh refleks. Dia tetap fokus ke jalan. "Kamu sering memperhatikan," kataku datar. Arga menjawab tanpa menoleh. "Itu bagian dari pekerjaan saya, Bu." Jawaban itu seharusnya biasa saja. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku terdiam. Aku tidak melanjutkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Arga selalu datang lebih awal. Mobil selalu bersih. Tidak ada kesalahan berarti. Tapi perlahan aku mulai sadar. Dia memperhatikan hal-hal kecil. Cara aku menghela napas saat lelah. Cara aku menutup map dengan lebih keras ketika kesal. Cara aku diam lebih lama dari biasanya. Dan yang paling menggangguku, dia tidak pernah mengomentarinya. Dia hanya menyesuaikan diri. Jika aku diam, dia ikut diam. Jika aku bicara, dia mendengar. Tidak menyela, tidak menghakimi. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya Arga ini? Suatu sore saat kami terjebak macet parah, aku akhirnya bertanya, "Kamu sebelumnya kerja di mana?" Arga tampak sedikit terkejut, tapi cepat menjawab, "Di perusahaan logistik, Bu, sebentar saja." "Kenapa keluar?" "Kurang cocok." "Kurang cocok bagaimana?" Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Terlalu banyak yang harus ditutup-tutupi. Jawaban itu membuat tanganku berhenti menulis. Aku menatap spion. Kali ini dia tidak langsung mengalihkan pandangan. Untuk sepersekian detik, mata kami bertemu. Dan ada sesuatu di sana. Sesuatu yang berat. Seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal, tapi memilih diam. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Aku tahu kapan harus berhenti. Malam itu, saat aku tiba di rumah dinas, hujan kembali turun deras. Arga membuka payung sebelum aku turun. Payungnya kecil, hitam, sederhana. Dia memposisikan tubuhnya sedikit miring, memastikan aku lebih terlindungi. Bahunya basah lebih dulu. Aku memperhatikan itu tanpa sadar. "Terima kasih," kataku singkat. Arga mengangguk. "Sama-sama, Bu." Begitu masuk ke rumah, aku berdiri sejenak di balik pintu, mendengar suara hujan. Dan entah kenapa, bayangan punggung Arga yang basah itu tidak mau pergi dari kepalaku. Aku menghela napas panjang. Ini tidak boleh terjadi, kataku dalam hati. Aku jaksa, aku perempuan dewasa, aku tahu batas. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas aku jelasakan satu hal yang mengganggu. Arga bukan hanya sopir yang mengantarku ke kantor.
Dia perlahan menjadi seseorang yang hadir di ruang-ruang sunyi hidupku. Dan itu membuatku takut, karena aku tahu betul, hal-hal yang tumbuh pelan biasanya paling sulit dihentikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku berbaring di tempat tidur tanpa bisa langsung tidur. Pikiranku tidak lagi memutar berkas, tidak lagi memikirkan sidang, melainkan satu pertanyaan sederhana yang tidak seharusnya muncul. Siapa kamu sebenarnya, Arga Pradipta? Dan kenapa keberadaanmu mulai terasa terlalu dekat? Aku tidak pernah percaya pada perasaan yang datang tiba-tiba. Dalam hidupku, segala sesuatu selalu punya sebab, termasuk ketakutan, termasuk kepercayaan, termasuk cinta. Karena itu, ketika rasa nyaman mulai tumbuh terhadap Arga, aku tahu ada yang salah. Rasa nyaman itu tidak datang seperti badai, tidak menghantam, tidak memaksa. Ia datang pelan, diam-diam, seperti kebiasaan kecil yang awalnya tak terasa, lalu tiba-tiba menjadi bagian dari hari. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena alarm, bukan karena mimpi buruk. Aku hanya terjaga. Langit masih gelap ketika aku duduk di tepi tempat tidur. Rumah dinas terasa sunyi, terlalu sunyi. Jam dinding berdetak pelan, seperti mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, meski hidup terasa berhenti. Aku turun ke dapur dan menuang segelas air putih. Tanganku gemetar sedikit, entah karena lelah atau karena pikiranku belum sepenuhnya sadar. Ketika aku keluar rumah, jam masih menunjukkan 6:50. Dan seperti sudah kuduga, mobil dinas sudah ada di sana. Arga berdiri di samping mobil, mengenakan jaket tipis. Udara pagi cukup dingin. Tangannya memegang ponsel, tapi layarnya mati. Seperti menunggu tanpa benar-benar menunggu. "Pagi, Bu," katanya saat melihatku. "Kamu datang terlalu pagi," kataku sambil berjalan mendekat. "Tidak apa-apa." Jawaban itu lagi, "Tidak apa-apa." Aku membuka pintu belakang dan duduk. Mobil melaju pelan meninggalkan halaman. Aku menyandarkan kepala, menatap keluar jendela. Biasanya, aku mengisi waktu perjalanan dengan membaca dokumen atau menjawab pesan. Tapi pagi itu, aku hanya diam. Dan anehnya, Arga juga tidak melakukan apa-apa untuk memecah keheningan. Tidak bertanya, tidak membuka topik. Seolah dia tahu, aku sedang tidak ingin diganggu. Itu membuat dadaku terasa sedikit hangat. Perasaan yang tidak seharusnya ada. Aku memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, aku merasakan mobil berhenti sebentar di pinggir jalan. Aku membuka mata. "Ada apa?" tanyaku refleks. "Hujannya mulai turun, Bu," jawabnya. "Saya mau tutup kaca sedikit." Hanya itu. Aku mengangguk. Gerimis jatuh perlahan. Bunyi air di kaca mobil terdengar menenangkan. Entah sejak kapan, aku mulai merasa aman di dalam mobil ini. Perasaan itu langsung membuatku waspada. Aman adalah kata yang berbahaya bagiku. Dalam hidupku, aman selalu berarti lengah, dan lengah berarti celaka. Aku tidak boleh merasa aman di dekat siapapun. Hari itu berjalan seperti biasa. Sidang, rapat, wajah-wajah yang sama. Tapi di sela-sela kesibukan, pikiranku sering kembali ke satu hal kecil, keheningan pagi tadi. Saat pulang, aku keluar gedung dengan kepala berat. Langit sudah gelap. Arga berdiri di dekat mobil, masih di sana. "Kamu bisa pulang dulu kalau lama," kataku tanpa menatapnya. "Tidak apa-apa, Bu, saya menunggu." Aku mendengus pelan. "Kamu ini keras kepala." Arga tersenyum tipis. Senyum pertama yang benar-benar kulihat. Tidak lebar, tidak sok manis, tapi cukup membuat langkahku terhenti sepersekian detik. Aku cepat-cepat masuk ke mobil. Dalam perjalanan, ponselku berdering. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya lama. Tidak langsung menjawab. Arga tidak melirik, tidak bertanya. Akhirnya aku mengangkat. Pembicaraan singkat, datar, formal. Setelah telepon ditutup, mobil kembali sunyi. "Maaf," kataku tanpa sadar. Arga menjawab pelan. "Tidak apa-apa, Bu." Jawaban itu lagi. Aku menoleh ke spion. Kali ini, matanya tidak menghindar. Tatapan kami bertemu beberapa detik. Cukup lama untuk membuatku menarik napas lebih dalam. Aku memalingkan wajah lebih dulu. Sejak kapan aku mulai memperhatikan hal-hal seperti ini? Malam itu,
Aku duduk di ruang kerja rumah dinas. Berkas terbuka, tapi pikiranku melayang. Aku mencoba fokus, membaca ulang satu paragraf berkali-kali. Gagal. Aku menutup map dan menyandarkan tubuh ke kursi. Sejak Arga datang, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku mulai memperhatikan jam. Bukan untuk rapat, tapi untuk jam berangkat. Aku mulai merasa kesal jika perjalanan terasa terlalu singkat atau terlalu lama. Aku mulai menunggu. Kesadaran itu membuatku merinding. Aku tidak suka menunggu. Aku tidak suka bergantung. Dan aku tidak suka diriku yang sekarang. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun deras. Kami terjebak macet. Lampu merah, deretan mobil, bunyi klakson bersahut-sahutan. Aku menghela napas panjang. Capek, tanya Arga tiba-tiba. Pertanyaan sederhana, tidak menyerobot, tidak memaksa. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, satu kata, tapi jujur. Arga mengangguk pelan, tidak memberi nasihat, tidak menyemangati. Dia hanya menerima jawabanku. Dan anehnya, itu cukup. Aku menatap hujan di luar jendela. Dulu, kataku tanpa menoleh. Saya pikir sibuk itu solusi. Arga tidak menyela. Ternyata sibuk cuma bikin kita lupa kalau kita sendiri. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Setelah aku mengucapkannya, aku langsung menyesal. Terlalu pribadi. Aku menunggu reaksi Arga. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan. Kadang, Bu, orang kuat juga capek. Aku menoleh cepat. Matanya tetap ke jalan. Nada suaranya datar. Tapi kata-kata itu menusuk tepat di tempat yang selama ini kututup rapat. Aku menelan ludah. Sejak saat itu aku tahu, batas itu mulai retak. Tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi retakan kecil sudah muncul. Dan aku, dengan segala logika dan pengalamanku, tidak langsung menutupnya. Itulah kesalahanku. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Perempuan ini, jaksa yang disegani, perempuan yang ditakuti. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang lama hilang, kelembutan, dan aku membencinya. Karena kelembutan adalah pintu masuk bagi rasa sakit. Aku berbaring, memejamkan mata. Namun yang muncul bukan sidang, bukan berkas, melainkan suara Arga yang tenang. Dan kalimat sederhana itu, orang kuat juga capek. Aku membuka mata, dan di tengah sunyi malam, aku sadar satu hal yang membuat dadaku mengencang. Aku mulai merasa nyaman, dan rasa nyaman ini adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hujan turun tanpa peringatan. Awalnya hanya rintik kecil yang memantul di kaca depan mobil, lalu perlahan berubah menjadi deras, seolah langit sengaja menumpahkan semua beban yang ditahannya seharian. Jalanan Jakarta yang sudah padat sejak sore, kini makin semrawut. Lampu merah memanjang, klakson bersahutan. Udara terasa pengap meski hujan mengguyur. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan kepala berat. Rapat hari itu melelahkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ada tekanan yang tak diucapkan, ancaman yang diselipkan dalam kalimat sopan, dan senyum-senyum yang terasa palsu. Arga menyetir seperti biasa, tenang, fokus, tidak tergesa. Mobil melaju pelan di antara genangan air. Aku memijat pelipis. Masih jauh? Tanyaku. Sekitar 20 menit lagi kalau lancar, Bu, jawabnya. Aku mengangguk. Tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa menit berlalu.
Lampu jalan berpendar buram karena hujan. Wiper bergerak cepat, ritmis. Tiba-tiba, mesin mobil terasa tersendat. Aku refleks menegakkan badan. Arga langsung mengurangi kecepatan dan menepikan mobil ke sisi jalan. Mesin mati. Hening. Hanya suara hujan yang jatuh bertubi-tubi di atap mobil. "Ada apa?" tanyaku. Nadaku lebih tajam dari yang kumaksudkan. Arga menoleh sebentar ke spion. "Sepertinya mesin overheat, Bu." Saya cek dulu. Dia turun dari mobil tanpa panik. Hujan langsung membasahi tubuhnya. Aku duduk diam di kursi belakang, mengambil ponsel. Tidak ada sinyal. Aku mendecak pelan. Dalam kepalaku, skenario terburuk langsung bermunculan. Lokasi sepi, hujan deras, hari sudah malam. Aku tidak suka situasi seperti ini. Aku tidak suka kehilangan kendali. Beberapa menit kemudian, Arga kembali ke dalam mobil. Bajunya basah kuyup, rambutnya sedikit menempel di dahi. "Bagaimana?" tanyaku. "Tidak bisa diperbaiki di sini, Bu," jawabnya jujur. "Mesinnya perlu didinginkan. Kita harus cari tempat berteduh atau bengkel terdekat." Aku menghela napas panjang. "Bengkel masih buka?" "Sejauh ini sudah tutup semua." Aku menatap keluar. Hujan masih deras, jalanan makin sepi. "Ada minimarket sekitar 200 meter dari sini," lanjut Arga. "Kita bisa jalan ke sana." Saya bawa payung. Aku melirik sepatu hak tinggi yang kupakai. Rok kerja, blazer. Dalam kondisi normal, aku pasti menolak. Aku tidak suka berjalan di tempat asing, apalagi dalam hujan. Tapi malam itu, pilihan tidak banyak. "Baik," kataku akhirnya. Arga turun lebih dulu, membuka pintu untukku. Payung hitam kecil terbuka di tangannya. Aku melangkah keluar. Udara dingin langsung menyergap. Payung itu jelas tidak cukup besar untuk 2 orang. Aku menyadarinya sejak langkah pertama. Arga berjalan di sampingku, memposisikan payung lebih ke arahku. Bahunya mulai basah, lengannya tegang menahan posisi. Aku bisa merasakan jarak tubuh kami yang sangat dekat, terlalu dekat. Lengan kami sesekali bersentuhan, tidak sengaja, tapi terasa. Kami berjalan tanpa bicara, hanya suara hujan dan langkah kaki di aspal basah. Sunyi itu aneh, tidak canggung, tidak juga nyaman. Lebih seperti ketegangan yang ditahan. Aku bisa mencium aroma sabun dari jaketnya. Sederhana, bersih. Aku menelan ludah. Ini tidak seharusnya terasa seperti ini. Sesampainya di minimarket, Arga mempersilahkanku berteduh di depan pintu. Dia masuk ke dalam. Aku berdiri di sana, setengah basah. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Rambutku sedikit lepek. Make up mulai pudar. Aku tidak terlihat seperti jaksa yang ditakuti. Aku terlihat lelah. Beberapa menit kemudian, Arga keluar, menggeleng pelan. "Tidak ada sinyal juga, Bu," katanya. Aku menarik napas dalam, menahan kesal. "Terus kita bagaimana?" Arga melirik ke sekitar. Minimarket itu kecil. Hanya ada satu bangku di pojok dalam. "Kalau Ibu tidak keberatan, kita tunggu hujan agar reda dulu." Aku tidak menjawab. Aku masuk ke dalam. Kami duduk di bangku sempit itu. Arga duduk agak menjauh, menjaga jarak. Tapi ruangan kecil itu membuat jarak hampir tak berarti. Pundak kami bersentuhan sedikit. Aku merasakan panas tubuhnya, kontras dengan dinginnya udara. Beberapa menit pertama kami diam. Arga sibuk mengecek ponselnya. Aku menatap jam di dinding. Waktu berjalan lambat. Tanpa rencana aku bertanya, "Arga, kamu sudah menikah?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bahkan aku sendiri terkejut. Arga menoleh, terdiam sesaat. "Belum, Bu." "Kenapa?" "Belum ketemu." Jawaban singkat. Aku mengangguk pelan. "Pernah pacaran?" "Pernah." "Sudah lama." Aku tidak bertanya lagi. Entah kenapa aku merasa cukup. Hujan belum juga reda. Aku berdiri. Kita kembali ke mobil. Arga terlihat ragu. "Hujannya masih deras, Bu." "Tidak apa-apa." Kami berjalan kembali. Masih di bawah satu payung yang sama. Kali ini, Arga memegang payung lebih dekat. Tubuhnya sedikit condong ke arahku. Aku tidak menegur. Sesampainya di mobil, aku tertawa kecil tanpa sadar.
Mobil ini lebih keras kepala dari saya, kataku pelan. Arga menoleh, lalu tertawa. Tawa singkat, tulus. Itu pertama kalinya aku mendengar tawanya. Dan entah kenapa, dadaku terasa ringan. Kami akhirnya duduk kembali di dalam mobil. Mesin masih mati. Hujan mulai mereda. Kami menunggu dalam diam. Tidak canggung, tidak gelisah. Hanya diam. Dalam keheningan itu, aku sadar satu hal yang membuatku merinding. Aku tidak merasa sendirian. Dan perasaan itu lebih menakutkan dari hujan, dari mobil mogok, dari semua ancaman yang pernah kuhadapi. Karena perasaan itu membuatku lupa menjaga jarak. Beberapa saat kemudian, mesin bisa dinyalakan kembali. Kami pulang. Tidak banyak bicara. Tapi malam itu, ketika aku akhirnya berbaring di tempat tidur, aku tahu satu hal pasti. Batas yang selama ini kujaga sudah disentuh. Dan sekali batas disentuh, tidak pernah benar-benar kembali utuh. Aku tidak langsung tidur malam itu. Setelah hujan reda dan mobil kembali melaju, aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada percakapan penting di perjalanan. Tidak ada kejadian dramatis. Tapi justru itu yang membuat dadaku terasa berat. Diam yang terlalu penuh. Begitu masuk rumah dinas, aku melepas sepatu dan menaruh tas di kursi tanpa menyalakan lampu utama. Aku berjalan ke ruang tengah hanya dengan lampu meja kecil yang temaram. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Terlalu sunyi. Aku duduk di sofa, menyandarkan kepala, menutup mata. Bayangan satu payung itu kembali muncul. Bahu Arga yang basah. Tawa singkatnya di dalam mobil. Aku membuka mata cepat-cepat. Berhenti, kataku pada diri sendiri. Aku tidak boleh memikirkan hal-hal seperti itu. Aku sudah terlalu dewasa, terlalu sadar resiko. Aku jaksa. Aku tahu bagaimana cerita-cerita seperti ini berakhir. Namun, semakin aku menekan, semakin perasaan itu bergerak ke permukaan. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, menuang air minum setengah gelas, lalu berhenti. Tanganku gemetar. Aku menatap pantulan diriku di kaca lemari. Wajah lelah, mata yang terlalu banyak menyimpan hal tak terucap. Aku kembali ke ruang tengah dan menyalakan televisi. Suara berita mengalun, tapi aku tidak benar-benar mendengarkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 10:12. Biasanya, pada jam segini aku sudah tidur atau masih membuka berkas. Malam ini, pikiranku kosong, tapi penuh. Aku mengambil ponsel dari meja. Layarnya menyala. Tanpa sadar, aku membuka daftar kontak. Nama Arga ada di sana. Aku menatapnya lama, sangat lama. Ini bodoh. Aku hanya ingin memastikan mobil besok siap. Hanya itu. Aku menekan ikon telepon sebelum pikiranku berubah. Nada sambung terdengar. 1, 2. Halo Bu? Suaranya terdengar jelas, tenang, sedikit lebih rendah dari biasanya. Aku terdiam. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berkata apa. Maaf, saya ganggu malam-malam, kataku akhirnya. Tidak apa-apa Bu, jawabnya cepat. Saya belum tidur. Aku menelan ludah. Oh, bagus. Hening. Aku mendengar suara kipas atau AC di seberang sana. Suara malam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyanya. Pertanyaan itu terlalu profesional, terlalu rapi. Padahal yang menelpon bukan jaksa yang memberi instruksi, tapi seorang perempuan yang tidak tahu harus berkata apa. Enggak, kataku pelan. Saya cuma pengen ngobrol. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur, tanpa perlindungan. Di seberang sana Arga tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Baik Bu, katanya akhirnya. Nada suaranya berubah sedikit, lebih lembut. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa saya susah tidur, kataku. Udara panas, terus kepala penuh. Aku menunggu komentar, nasihat, pertanyaan, tidak ada. Arga hanya mendengarkan. Dan entah kenapa itu membuatku terus bicara. Aneh ya, lanjutku. Rumah ini besar, tapi rasanya kosong. Arga tetap diam. Akhir-akhir ini saya sering bangun tengah malam, kataku lagi. Padahal capek. Kadang,
Jawab Arga pelan. Kalau terlalu capek, justru susah tidur. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Bisa juga. Kami kembali diam. Tapi kali ini diamnya berbeda. Tidak kaku, tidak memaksa. Seperti dua orang yang duduk berjauhan tapi saling tahu kehadiran masing-masing. Apa kamu capek hari ini? Tanyaku tiba-tiba. Capek, jawabnya jujur. Tapi biasa. Aku menghela napas. Kamu ini jarang mengeluh. Arga tertawa kecil di seberang sana. Karena jarang ada yang bertanya. Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap ke arah jendela. Malam gelap. Lampu taman redup. Kalau kamu merasa capek, kataku pelan. Itu tidak apa-apa. Arga terdiam. Orang yang kelihatannya kuat juga boleh capek. Beberapa detik hening. Lalu aku mendengar Arga menarik napas. Terima kasih, Bu. Nada suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih jujur. Telepon itu berlangsung tanpa arah jelas. Kami membicarakan hal-hal kecil. Tentang hujan yang sering membuat jalanan macet. Tentang kopi yang terlalu pahit di kantor. Tentang radio lama yang sering diputar Arga saat menyetir sendirian. Aku bahkan tertawa kecil beberapa kali. Aku jarang tertawa belakangan ini. Bu, kata Arga di tengah obrolan. Ibu terdengar lebih tenang. Aku terdiam. Begitu ya? Tanyaku. Iya. Aku menutup mata. Karena ada yang dengar. Kataku jujur. Di seberang sana, Arga tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata, selama ini, mungkin ibu terlalu sering jadi orang yang mendengar. Dadaku terasa penuh. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihat. Telepon itu akhirnya kami tutup setelah sekitar 13 menit. Tidak lama, tapi cukup untuk mengubah sesuatu. Saya harus tidur, kataku pelan. Iya, Bu. Istirahat. Terima kasih, Arga. Sama-sama, Bu. Kapanpun. Nada itu, kapanpun. Setelah telepon ditutup, aku masih duduk diam. Ponsel di tanganku. Layarnya gelap. Aku meletakkannya perlahan di dada. Aku menatap langit-langit. Dan di tengah keheningan rumah dinas itu, aku menyadari sesuatu yang membuatku takut. Aku tidak lagi merasa sendirian. Dan perasaan itu membuatku ingin mengulanginya. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Lebih ringan, tapi juga lebih waspada. Saat aku keluar rumah, Arga sudah menunggu seperti biasa. Pagi, Bu, katanya. Pagi, jawabku. Aku berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Terima kasih. Soal tadi malam. Arga menoleh. Matanya bertemu mataku. Terima kasih kembali, Bu. Hanya itu. Tapi senyum kecil yang muncul di wajahnya cukup membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku masuk ke mobil. Dan sepanjang perjalanan, untuk pertama kalinya, aku tidak membuka dokumen. Aku hanya duduk, diam, dan menikmati kenyataan yang pelan-pelan harus kuakui. Arga bukan lagi sekadar sopir. Ia telah menjadi tempatku bersandar. Dan itu adalah awal dari bahaya yang sesungguhnya. Hari itu hari Sabtu. Tidak ada rapat, tidak ada agenda resmi. Tidak ada jadwal yang memaksaku bangun pagi. Seharusnya. Tapi sejak subuh, aku sudah terjaga. Bukan karena suara alarm, melainkan karena pikiranku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang campur aduk. Ada ketenangan aneh setelah malam sebelumnya. Tapi di balik itu, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Telepon tengah malam itu terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Dan aku tahu, begitu sesuatu terasa nyata, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya. Aku bangun, duduk di tepi tempat tidur. Rumah ini sunyi. Asisten rumah tanggaku, Mbak Sari, sedang pulang kampung sejak 2 hari lalu. Biasanya aku menikmati kesunyian. Tapi pagi itu, sunyi terasa seperti ruang kosong yang terlalu besar. Aku turun ke dapur, membuka kulkas,
melihat bahan-bahan makanan yang jarang kusentuh. Entah dorongan dari mana, aku mengambil celemek, mulai memasak. Sederhana saja, ayam goreng, sayur bening, sambal yang kubuat sendiri. Suara wajan, bunyi minyak mendesis, aroma bawang. Rumah ini terasa hidup lagi. Jam menunjukkan pukul 8:15 ketika aku mengambil ponsel. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengetik pesan singkat. Mas Arga, bisa antar saya ke rumah dinas pagi ini? Ada yang perlu saya urus sebentar. Pesan terkirim. Aku menatap layar, menunggu. Tak sampai 1 menit, balasan masuk. Siap Bu, saya berangkat sekarang. Aku menghela napas pelan. Perasaan di dadaku bergerak pelan, antara lega dan takut. Sekitar 20 menit kemudian, suara mobil terdengar di halaman. Aku berdiri di depan jendela, melihat Arga turun dari mobil, berpakaian rapi seperti biasa. Tidak bertanya, tidak terlihat heran. Aku keluar rumah. Pagi Bu, sapanya. Pagi. Perjalanan pagi itu sunyi. Bukan sunyi yang canggung, lebih seperti kesepakatan tak tertulis. Aku menatap keluar jendela. Arga menyetir dengan tenang. Mas Arga, kataku akhirnya. Iya Bu, kita langsung ke rumah dinas saja. Iya, tidak ada pertanyaan lanjutan. Begitu sampai, aku tidak langsung turun. Tanganku menahan pegangan pintu. Ada satu keputusan kecil yang terasa besar. Mas, masuk sebentar ya, kataku pelan. Ada yang mau saya kasih. Arga menoleh, terlihat terkejut, sedikit saja. Masuk Bu. Iya. Dia ragu sejenak, lalu mengangguk. Aku turun lebih dulu, membuka pintu rumah dinas. Begitu pintu terbuka, aroma masakan langsung keluar. Hangat, rumahan. Aku melihat ekspresi Arga berubah, sedikit kaget. Aroma apa ini? Tanyanya. Ayam goreng, jawabku singkat. Saya masak sendiri. Aku menaruh tas di kursi, menunjuk meja makan. Duduk, kita makan dulu. Arga berdiri beberapa detik, seperti tidak yakin. Lalu duduk perlahan. Kami makan berhadapan, tanpa banyak bicara. Sendok beradu piring. Suara kecil. Tenang. Aku memperhatikan Arga dari balik mata. Cara dia makan sopan. Tidak terburu-buru. Rasanya biasa saja. Kataku, sudah lama tidak masak. Enak Bu, jawabnya jujur. Rasa rumah. Kata itu membuat dadaku bergetar. Setelah makan, kami pindah ke ruang tengah. Televisi menyala, tapi tidak ditonton. Aku mengambil 2 cangkir teh, memberikan satu padanya. Mbak Sari pulang kampung, kataku. Rumah ini jadi sepi sekali. Arga mengangguk, kelihatan. Aku duduk di sofa. Arga duduk di kursi kayu dekat jendela. Hujan mulai turun pelan di luar. Gerimis. Kami diam, tapi diam yang penuh makna. Beberapa menit kemudian, lampu mati. Gelap, listrik padam. Aku berdiri refleks, mengambil lilin dari lemari kecil. Arga membantu menyalakan. Api kecil menyala. Cahaya lilin membuat ruangan terasa hangat. Bayangan menari di dinding. Aku duduk kembali. Kali ini lebih dekat ke Arga. Tidak bersebelahan, tapi jaraknya jauh berkurang. Sekarang jadi terasa seperti rumah sungguhan, kataku pelan. Arga tersenyum kecil. Iya Bu. Sunyi lagi. Hujan di luar makin deras. Suara angin terdengar. Aku menatap api lilin. Lalu, tanpa rencana, aku berkata, Mas Arga? Iya Bu, ada yang saya takutkan. Dia menoleh. Wajahnya serius. Apa Bu? Aku menelan ludah. Apa saya takut? Merasa nyaman sama kamu. Kata-kata itu akhirnya keluar. Pelan, tapi jelas. Arga terdiam. Aku bisa melihat dadanya naik turun. Tangannya menggenggam cangkir teh. Beberapa detik berlalu. Lama. Aku hampir menarik kata-kata itu kembali. Tapi sudah terlambat. Tanganku bergerak tanpa sadar. Ujung jariku menyentuh punggung tangan Arga di meja. Tidak menggenggam, hanya menyentuh. Sentuhan singkat, tapi cukup. Arga tidak menarik tangannya, tidak juga mendekat. Dia diam. Aku menarik tanganku kembali, berdiri. Saya ke kamar dulu, kataku cepat. Makasih sudah nemenin.
Aku berjalan menjauh sebelum dia sempat berkata apa-apa. Di kamar, aku menutup pintu, bersandar di baliknya. Jantungku berdetak keras, tanganku gemetar. Aku tahu, barusan aku melangkah terlalu jauh. Beberapa menit kemudian, aku mendengar pintu depan tertutup pelan. Arga pergi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Dan mulai hari itu, aku tahu hubungan ini tidak lagi bisa disebut aman. Karena batas yang kabur selalu berakhir dengan luka. Pagi itu, rumah dinas kembali hidup. Suara pintu dapur dibuka tutup. Bunyi piring beradu. Aroma bawang goreng menguap. Mbak Sari sudah kembali. Seharusnya aku merasa lega. Rumah ini tidak lagi sunyi. Ada ritme, ada aktivitas. Tapi entah kenapa, sejak subuh perasaanku justru tidak tenang. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Pikiranku masih tertinggal pada malam listrik padam itu, pada lilin yang menyala, pada kata-kata yang keluar dari mulutku tanpa sempat kupikirkan matang-matang. Apa saya takut nyaman sama kamu? Kalimat itu terngiang lagi. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak menyesal telah mengatakannya. Yang kutakutkan adalah akibatnya. Mbak, sarapannya sudah siap. Suara Mbak Sari memecah lamunanku. Iya, jawabku singkat. Aku memperhatikan Mbak Sari dari sudut mata. Gerakannya seperti biasa. Cekatan, teratur. Tapi ada satu hal kecil yang tidak biasa. Ia beberapa kali melirik ke arah jendela depan, ke halaman tempat mobil dinas biasanya terparkir. Aku tidak langsung menegurnya. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar. Aku berdiri, mengambil tas, melangkah ke teras. Arga sudah datang. Seperti biasa, tepat waktu, rapi, tenang. Pagi Bu, sapanya. Pagi. Aku menuruni 2 anak tangga. Tanpa sadar, aku melirik Mbak Sari di balik pintu. Tatapan kami bertemu. Singkat, tapi cukup untuk membuat perutku terasa tidak enak. Di dalam mobil, suasana terasa berbeda. Bukan canggung, lebih kaku. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Membuka map, menatap dokumen. Arga menyetir tanpa bicara. Namun keheningan pagi itu bukan lagi keheningan yang menenangkan. Ada sesuatu yang tertahan di udara. Kemarin, terima kasih, kataku akhirnya, tanpa menoleh. Arga menarik nafas pelan. Sama-sama Bu, hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada lanjutan. Aku mengangguk kecil. Mungkin ini yang terbaik. Di kantor, hari itu terasa panjang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tatapan. Beberapa staf yang biasanya ramah, kini menatapku sekilas lalu memalingkan wajah. Ada bisik-bisik yang terhenti saat aku lewat. Aku sudah lama berada di dunia ini. Aku mengenal bahasa tubuh orang-orang yang menyimpan sesuatu. Dan aku tahu, sesuatu mulai bergerak. Siang itu, saat aku keluar sebentar ke parkiran untuk mengambil berkas di mobil, aku melihat 2 staf berdiri agak jauh. Mereka berhenti bicara begitu melihatku. Arga berdiri di dekat mobil, menunggu. Bu, berkasnya, katanya sambil menyerahkan map. Terima kasih. Aku meraih map itu. Dan di saat yang sama, aku mendengar suara langkah mendekat. Salah satu staf, perempuan muda yang baru beberapa bulan bekerja, berdiri tak jauh dari kami. Wajahnya ragu. Ibu, mau rapat tambahan jam 3, katanya. Iya, jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, aku melihatnya menoleh ke arah Arga. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Aku masuk kembali ke gedung dengan perasaan tidak nyaman. Sore harinya, saat pulang, Mbak Sari menyambutku di pintu. Ibu capek? Tanyanya. Lumayan. Mbak Sari mengangguk. Lalu, dengan nada yang seolah biasa saja, ia berkata, "Sekarang Mas Arga sering ya Bu kelihatan di rumah?" Aku berhenti melangkah. "Dia sopir saya," jawabku datar.
Iya Bu, katanya cepat. Cuma kelihatannya rajin sekali. Aku menatapnya. Mbak Sari tersenyum kecil. Terlalu kecil. Aku melanjutkan langkah tanpa menanggapi. Di kamar, aku duduk di tepi tempat tidur. Dadaku terasa berat. Ini dia, hal yang sejak awal kutakuti. Orang-orang mulai memperhatikan. Dan di duniaku, perhatian yang salah bisa berubah menjadi senjata. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Hati-hati memilih orang yang terlalu dekat. Aku menatap layar ponsel lama. Nomor itu tidak terdaftar. Tidak ada nama, tidak ada konteks. Tapi pesannya jelas. Aku menghapus pesan itu, mengunci layar. Namun rasa dingin sudah menjalar ke tulang. Keesokan harinya, aku sengaja menjaga jarak. Tidak ada obrolan kecil di mobil. Tidak ada pertanyaan pribadi. Aku kembali menjadi jaksa yang dingin. Arga mengikutinya. Ia tidak terlihat tersinggung. Tidak juga berusaha mendekat. Justru sikapnya yang profesional itu membuatku semakin merasa bersalah. Siang itu, aku memanggilnya masuk ke ruang tamu rumah dinas. Masuk sebentar, kataku. Arga berdiri tegak di depanku, menunggu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kataku. Iya Bu, aku menarik nafas. Kalau kamu melihat atau mendengar Mbak Sari, atau siapapun, mulai bersikap berbeda, itu bukan salah kamu. Arga menatapku. Tenang, saya mengerti Bu. Aku menunduk sejenak. Mulai sekarang, jangan sering-sering masuk rumah kalau tidak perlu. Arga mengangguk. Baik Bu. Nada suaranya datar, terlalu datar. Aku menatapnya lagi. Ini demi keamanan, tambahku. Untuk Ibu, jawabnya pelan. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Sore itu, saat Arga mengantarku ke sebuah pertemuan, aku merasa ada mobil lain yang mengikuti dari belakang. Tidak terlalu dekat, tapi cukup lama berada di jalur yang sama. Aku menoleh ke spion. Kamu lihat mobil hitam itu? Tanyaku. Iya, jawab Arga singkat. Sudah dari tadi. Kenal? Tidak. Kami tidak membicarakannya lagi. Mobil itu akhirnya berbelok ke arah lain. Tapi rasa waspada tidak ikut pergi. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap berkas tanpa benar-benar membaca. Telepon berdering. Nomor suamiku. Aku mengangkat. Rina? Suaranya terdengar dingin. Kita perlu bicara. Kapan? Secepatnya. Nada itu bukan nada biasa. Aku tahu. Sesuatu telah sampai ke telinganya. Setelah telepon ditutup, aku bersandar di kursi, menutup mata. Aku sudah terlalu lama hidup di dunia yang penuh intrik. Aku tahu bagaimana rumor tumbuh. Aku tahu bagaimana kebenaran bisa dipelintir. Dan aku tahu, jika ini dibiarkan, Arga bisa terseret ke dalam sesuatu yang tidak ia pilih. Pukul 9 malam, ponselku kembali bergetar. Pesan masuk, dari Arga. Bu, maaf mengganggu. Saya cuma mau bilang, kalau ada apa-apa, saya siap bantu. Tapi saya juga siap jaga jarak, kalau itu yang Ibu perlukan. Aku menatap pesan itu lama. Ia tidak menuntut, tidak memaksa. Ia memberiku pilihan. Tanganku gemetar saat mengetik balasan. Terima kasih, Mas. Untuk sekarang, jaga jarak dulu. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Baik, Bu. Satu kata. Tapi terasa seperti dinding yang ditarik di antara kami. Aku meletakkan ponsel, menatap ruang kosong di depan. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar. Ancaman belum benar-benar datang, tapi bayangannya sudah ada. Dan ketika bayangan mulai terlihat, itu berarti waktuku untuk berpura-pura aman sudah hampir habis. Aku tahu hari itu tidak akan berjalan normal sejak bangun pagi. Udara terasa berat, bukan panas, bukan lembab, tapi seperti ada sesuatu yang menggantung di langit-langit rumah dinas. Tak terlihat, tapi menekan. Aku bersiap lebih lama dari biasanya. Bukan karena ragu memilih pakaian, melainkan karena pikiranku tidak bisa diam. Pesan Arga semalam masih terngiang. Kesediaannya menjaga jarak. Nada patuh yang terlalu rapi. Aku membenci diriku sendiri karena lega membacanya.
dan sekaligus terluka. Di halaman, mobil Dina sudah menunggu. Arga berdiri di sampingnya. Kami saling menyapa singkat, formal, dingin. Perjalanan pagi itu terasa panjang meski rute sama. Tidak ada obrolan, tidak ada lirikan ke spion. Aku menatap lurus ke depan, tapi pikiranku melayang ke hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Bagaimana jika semua ini tidak pernah terjadi? Tapi hidup tidak berjalan mundur. Di kantor, suasana semakin jelas berubah. Bisik-bisik tak lagi berusaha disembunyikan. Tatapan tidak lagi sekadar penasaran. Ada penilaian di sana. Siang itu, sekretarisku menghampiri dengan wajah tegang. "Ibu, ada tamu. Katanya penting." "Siapa?" "Suami ibu." Dadaku mengencang. Aku mengangguk. Minta tunggu di ruang rapat kecil. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah ke sana. Dia sudah duduk ketika aku masuk. Setelan rapi, wajah dingin, sorot mata yang tidak ramah. "Kita tidak bisa terus begini," katanya tanpa basa-basi. "Apa maksudmu?" tanyaku, duduk berhadapan. "Kamu tahu," jawabnya cepat. Orang-orang mulai bicara. Aku menatapnya. Bicara apa? Dia menyandarkan tubuh. "Sopirmu terlalu dekat." Kalimat itu seperti pisau kecil yang tepat mengenai titik rapuh. "Dia pegawaiku," kataku tegas. "Jangan berlebihan." Suamiku tersenyum miring. "Kamu pikir aku bodoh?" Aku berdiri. "Jaga ucapanmu." Dia ikut berdiri, mendekat. "Aku tidak peduli apa yang kamu rasakan," katanya pelan tapi tajam. "Yang aku pedulikan adalah namaku, anak-anak kita, dan reputasi." Aku menahan amarah. Kalau sopir itu tidak menjauh, lanjutnya, aku yang akan bertindak. Aku menatapnya tajam. "Jangan sentuh dia." Kata-kata itu keluar terlalu cepat, terlalu jujur. Suamiku tertawa kecil. "Oh, jadi memang ada sesuatu?" Aku terdiam. Itu cukup baginya. Dia mengambil jasnya dan melangkah pergi. "Pikirkan baik-baik, Rina," katanya sebelum keluar. "Tidak semua orang kuat bisa kamu lindungi." Aku berdiri sendirian di ruang rapat itu. Tangan gemetar, kepala berdenyut. Ancaman itu nyata sekarang. Sore hari, aku tidak langsung pulang. Aku mengirim pesan singkat pada Arga. "Mas, jangan langsung ke rumah. Kita ketemu di luar. Tempat biasa dekat taman kota." Balasan datang cepat. "Baik, Bu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok. Bukan tempat kami biasa singgah." Sepi. Lampu temaram. Arga datang lebih dulu. Duduk di pojok. Ketika aku masuk, dia berdiri. "Kita tidak lama," kataku pelan. "Iya, Bu." Aku duduk berhadapan, menatapnya lama. "Ada yang terjadi," kataku akhirnya. Arga mengangguk. "Saya tahu." Aku terkejut. "Kamu tahu?" "Ada orang datang ke kontrakan saya kemarin malam." Dadaku terasa jatuh. "Siapa?" "Tidak kenal," jawabnya. Bicaranya sopan, tapi jelas mengancam. Tanganku mengepal. "Apa katanya?" "Katanya, saya harus tahu diri, menjaga jarak, demi keselamatan." Aku menunduk. Inilah yang kutakutkan. "Mas Arga," kataku lirih. "Kalau kamu mau mundur, saya mengerti." Arga menatapku. Lama. "Saya tidak takut, Bu," katanya akhirnya. "Tapi saya juga tidak mau jadi alasan ibu hancur." Kalimat itu membuat mataku panas. "Aku yang membawa kamu ke dalam ini," kataku. "Dan aku tidak bisa membiarkan kamu menanggung risikonya." Arga tersenyum kecil, pahit. "Risiko sudah ada sejak saya memilih bertahan." Kami terdiam. Dari luar, suara kendaraan lalu lalang terdengar jauh. Seolah dunia tetap berjalan, sementara kami terjebak di satu titik. "Aku akan mengatur semuanya," kataku tegas. "Kamu jaga jarak, jangan datang ke rumah, jangan muncul di tempat yang tidak perlu." Arga mengangguk. "Tapi kalau ada apa-apa, aku tahu," potongku. "Aku akan hubungi kamu." Kami berdiri hampir bersamaan. Sebelum pergi, Arga berkata pelan, "Bu, apapun yang terjadi, saya tidak menyesal mengenal ibu." Aku menatapnya, ingin mengatakan banyak hal, tapi tidak ada yang aman untuk diucapkan. Aku hanya mengangguk. Malam itu,
Aku pulang dengan pengawalan pikiran yang kacau. Di rumah dinas, Mbak Sari menyambut dengan wajah cemas. "Ibu, tadi ada tamu cari ibu." "Siapa?" "Katanya teman bapak." Darahku terasa dingin. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Duduk di tepi tempat tidur. Ancaman sudah merambat ke rumah. Ke tempat yang seharusnya aman. Aku membuka ponsel. Pesan baru masuk. Nomor tidak dikenal. Ini peringatan terakhir. Jauhkan dia, atau kamu akan menyesal. Aku menatap layar lama. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Tidak ada lagi pura-pura. Ini bukan sekedar gosip. Ini perang sunyi. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus menggerogoti pikiranku. Apakah melindungi berarti melepaskan? Atau justru bertahan bersama adalah satu-satunya cara? Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar takut. Bukan pada musuh, bukan pada reputasi, tapi pada pilihan yang sebentar lagi harus kuambil. Pilihan yang tidak akan menyisakan siapapun tanpa luka. Hari itu dimulai dengan keheningan yang tidak wajar. Biasanya pagi di kantor selalu dipenuhi suara langka, obrolan ringan, dan denting cangkir kopi. Tapi pagi itu, suasana terasa kaku. Orang-orang berbicara dengan suara lebih pelan. Tatapan-tatapan cepat beralih ketika aku lewat. Aku tahu, ini bukan perasaanku saja. Aku duduk di ruang kerja dan menutup pintu, menghela napas panjang. Belum sempat aku membuka map pertama, ponselku bergetar. Pesan masuk, dari nomor yang sama. "Kami tahu kamu bertemu dengannya di luar." Tanganku membeku. Aku menatap layar ponsel lama. Tidak ada ancaman langsung di kalimat itu, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Mereka tidak perlu mengancam. Mereka hanya ingin aku tahu bahwa aku diawasi. Aku mematikan layar dan berdiri, berjalan ke jendela. Di bawah, halaman parkir terlihat biasa saja. Mobil keluar masuk, tidak ada yang mencurigakan. Tapi pengalamanku mengajariku satu hal. Bahaya yang paling serius jarang terlihat mencolok. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. "Ibu, rapat darurat," kata sekretarisku dari luar. Semua pimpinan diminta hadir. Aku mengangguk. Sebentar. Aku merapikan blazer, menenangkan napas, lalu melangkah keluar. Di ruang rapat, suasana tegang terasa jelas. Beberapa rekan duduk dengan wajah serius. Ada yang menghindari tatapanku. Ada yang menatapku terlalu lama. Ketua rapat membuka pembicaraan dengan kalimat yang langsung menghantam. "Kita mendapat laporan dari pihak luar," katanya, "dan juga pertanyaan dari media." Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. "Laporan apa?" tanyaku. Ia menatapku. Isu kedekatan personal antara salah satu pejabat dan staf non-struktural. Ruangan menjadi sunyi. Aku tahu ini akan datang. Tapi mendengarnya diucapkan dengan suara resmi tetap membuat dadaku sesak. "Isu tanpa dasar," kataku tegas. "Tidak ada pelanggaran." Beberapa orang saling pandang. "Masalahnya," lanjutnya, "isu ini disertai foto." Aku merasakan darah mengalir ke wajah. "Foto apa?" tanyaku. Seseorang mendorong map ke arahku. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Foto itu tidak vulgar, tidak skandal. Hanya aku dan Arga duduk berhadapan di kafe kecil itu. Tapi di dunia yang penuh prasangka, itu sudah lebih dari cukup. Aku menutup map itu perlahan. "Ini tidak melanggar hukum," kataku, "dan tidak berkaitan dengan pekerjaan. Publik tidak selalu memandang seperti itu," jawab seseorang. Aku berdiri. "Kalau kita mulai menghukum berdasarkan gosip dan asumsi," kataku dingin, "maka tidak ada satupun dari kita yang aman." Ruangan kembali sunyi. Rapat itu berakhir tanpa keputusan jelas. Tapi aku tahu, sesuatu telah retak. Sore hari, aku menerima kabar yang membuat lututku hampir lemas. Arga tidak datang menjemput. Aku meneleponnya, tidak diangkat. Aku mengirim pesan, tidak dibalas. Jantungku berdetak keras. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin dia sengaja menjaga jarak, tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Aku meminta sopir cadangan mengantarku pulang. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Begitu sampai rumah dinas, Mbak Sari menghampiriku dengan wajah pucat. "Ibu, tadi ada orang datang lagi." "Siapa?" "Katanya polisi." Aku langsung berhenti melangkah.
Polisi? Iya, Bu. Mereka cari Mas Arga. Dadaku terasa seperti ditinju. Untuk apa? Katanya dimintai keterangan. Aku menutup mata. Inilah yang selama ini kutakuti. Malam itu, aku akhirnya mendapat telepon dari Arga. Bu, suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Maaf, baru bisa telepon. Kamu di mana? Tanyaku cepat. Di kantor polisi. Saya baik-baik saja. Aku duduk di sofa. Kakiku terasa lemas. Apa yang mereka tanyakan? Tanyaku. Macam-macam, jawabnya jujur. Tentang pekerjaan, tentang ibu. Aku memejamkan mata. Dengar saya, kataku tegas, meski suaraku bergetar. Jawab seperlunya, jangan tambahkan apapun. Iya, Bu. Ada jeda. Bu, katanya lagi. Kalau nanti semuanya jadi rumit, ibu harus selamat. Kalimat itu membuat mataku panas. Kita bicarakan ini setelah kamu pulang, kataku cepat. Telepon ditutup. Aku menatap ponsel lama. Aku sadar sekarang. Aku tidak lagi hanya mempertaruhkan reputasiku. Aku mempertaruhkan hidup seseorang. Keesokan harinya, berita itu akhirnya muncul. Tidak besar, tidak heboh, tapi cukup untuk menimbulkan bisik-bisik. Pejabat perempuan dan sopir pribadi. Hubungan tak wajar. Etika dipertanyakan. Aku membaca judul-judul itu dengan wajah datar. Tapi di dalam, aku hancur. Aku dipanggil kembali untuk klarifikasi resmi. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Aku menjawab semuanya dengan jujur. Tanpa mengorbankan Arga. Sore hari, aku mendapat pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Kalau kamu tidak berhenti, langkah selanjutnya akan lebih menyakitkan. Aku menatap pesan itu lama. Lalu aku menghapusnya. Malam itu, aku memanggil Arga ke rumah dinas. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai jaksa. Sebagai seseorang yang harus membuat keputusan. Arga datang. Wajahnya lelah. Matanya lebih dalam dari biasanya. Kami duduk berhadapan di ruang tengah. Tanpa lilin, tanpa hujan. Hanya kenyataan. Ini sudah terlalu jauh, kataku pelan. Arga mengangguk. Saya tahu. Aku harus memilih, kataku. Dan apapun pilihanku, akan menyakitkan. Arga menatapku lama. Bu, katanya akhirnya. Kalau pilihan itu adalah melepaskan saya, lakukan. Dadaku terasa robek. Tapi jangan lakukan karena takut. Lanjutnya, lakukan karena memang itu yang ibu yakini benar. Aku menunduk. Air mata akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis di depan seseorang. Aku sadar, rahasia itu tidak lagi milik kami. Ia telah menjadi milik dunia. Dan ketika dunia ikut campur, cinta sekalipun harus berhadapan dengan kenyataan yang kejam. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit dan mengulang satu pertanyaan yang sama, berulang kali. Apakah bertahan adalah keberanian atau justru keegoisan? Jawabannya akan kutentukan esok hari. Dan apapun jawabannya, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu aku bangun tanpa alarm. Tidak ada rasa kaget. Tidak ada panik. Hanya satu kesadaran yang pelan tapi pasti. Hari ini, aku harus memutuskan. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman rumah dinas yang masih basah oleh embun. Udara pagi Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin aku yang sudah terlalu lama menahan beban di dada. Sepanjang malam, aku memikirkan semua kemungkinan. Jika aku bertahan, Arga akan terus berada dalam bahaya. Jika aku melepaskan, aku akan kehilangan satu-satunya tempatku merasa didengar. Dan dalam dunia seperti duniaku, tidak ada pilihan yang benar-benar bersih. Aku bersiap dengan tenang. Blazer gelap, rambut disanggul rapi, wajah profesional. Perempuan ini yang akan keluar dari kamar bukan perempuan yang menangis semalam. Dia adalah jaksa. Dia adalah simbol keteguhan. Di meja makan, Mbak Sari menyiapkan sarapan. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. "Ibu mau sarapan?" Tanyanya pelan. "Nanti saja," jawabku. Aku tahu Mbak Sari tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Dan aku juga tahu, aku tidak bisa menyalahkannya. Di halaman, Arga sudah menunggu. Aku berhenti sejenak di anak tangga, menatap punggungnya. Entah sejak kapan,
punggung itu menjadi sesuatu yang terasa akrab. Tempatku bersandar dalam diam. "Pagi, Bu," katanya saat menoleh. "Pagi." Kami masuk ke mobil. Sunyi. Perjalanan ke kantor terasa panjang. Meski rute sama, aku menatap lurus ke depan. Arga menyetir dengan sikap yang sama. Tenang, rapi, menjaga jarak. Aku tahu, ini mungkin perjalanan terakhir kami seperti ini. Di kantor, aku langsung menuju ruang pimpinan. Tidak menunda, tidak berkelit. Aku meminta pertemuan resmi. Ada keputusan yang harus saya sampaikan, kataku tegas. Mereka menatapku. Sebagian terkejut, sebagian seolah sudah menduga. Aku menarik napas. Apapun yang berkembang di luar, saya bertanggung jawab penuh. Dan untuk menghindari konflik kepentingan serta spekulasi lebih jauh, saya meminta agar sopir pribadi saya dipindahkan per hari ini. Ruangan sunyi. Ini keputusan saya, lanjutku, bukan paksaan. Beberapa orang saling pandang. Akhirnya ketua rapat mengangguk. Baik, kami akan proses. Aku mengangguk kembali. Itu saja. Tidak ada drama, tidak ada pembelaan. Tapi di dalam, dadaku seperti diremas. Keluar dari ruangan itu, langkahku terasa lebih berat. Aku tahu apa arti keputusan ini. Aku memanggil Arga ke ruang kecil dekat parkiran, tempat yang jarang dipakai. Kami berdiri berhadapan. "Aku sudah bicara dengan pimpinan," kataku pelan. Arga menatapku. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Kamu akan dipindahkan," lanjutku, "efektif hari ini." Ia mengangguk. "Baik, Bu." Jawaban itu membuat mataku panas. "Ini bukan karena kamu salah," kataku cepat. "Ini karena situasi." "Saya mengerti," katanya. Aku menelan ludah. "Aku minta maaf," kataku, "karena membawa kamu ke dalam ini." Arga tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, lebih seperti penerimaan. "Bu," katanya pelan, "saya tidak pernah merasa dipaksa." Aku menatapnya lama. Ada satu hal yang harus kamu tahu, lanjutnya. Apapun yang orang katakan, waktu bersama ibu itu nyata bagi saya. Dadaku bergetar. "Tapi sekarang," katanya lagi, "yang terpenting, ibu aman." Aku memejamkan mata. Air mata jatuh. Satu. Aku tidak menghapusnya. "Terima kasih," kataku lirih, "karena pernah hadir." Arga mengangguk. "Terima kasih juga, karena pernah melihat saya." Kami berdiri dalam diam beberapa detik. Lalu aku melangkah mundur. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Hanya perpisahan yang dewasa dan sangat menyakitkan. Hari-hari setelah itu berjalan cepat, terlalu cepat. Berita mereda, gosip perlahan mati. Arga dipindahkan ke unit lain, jauh dari lingkaranku. Aku kembali menjalani hidup sebagai jaksa anti korupsi. Rapat, sidang, tekanan, semua terlihat normal dari luar. Tapi setiap kali aku duduk di kursi belakang mobil dinas, dengan sopir baru yang sopan tapi asing, aku merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi. Beberapa bulan kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Bu, saya dapat pekerjaan baru. Melanjutkan kuliah malam. Saya baik-baik saja." Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama. Tapi aku tahu, itu Arga. Aku tersenyum kecil, mengetik balasan. "Jaga diri baik-baik. Teruslah melangkah." Pesan terkirim. Aku tidak menunggu balasan. Malam itu, aku duduk di ruang tengah rumah dinas, sendiri. Tapi sunyi itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi kosong. Lebih seperti penuh kenangan. Aku akhirnya mengerti satu hal yang selama ini luput dariku. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta hadir hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita masih manusia. Dan menjadi manusia dengan segala kelemahannya bukanlah sebuah kegagalan. Aku berdiri, menatap bayanganku di kaca. Perempuan ini telah memilih, dan pilihan itu memang menyakitkan. Tapi aku tahu, aku tidak lari. Aku bertahan dengan caraku sendiri.
Dan di sanalah, di tengah kesunyian yang tenang, aku menemukan pelajaran terbesar dalam hidupku. Keteguhan bukan berarti tidak pernah goyah. Keteguhan adalah tetap berdiri, meski hati pernah retak. Terima kasih sahabat setiaku yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup sering memaksa kita memilih, dan tidak semua pilihan berakhir bahagia, namun selalu meninggalkan makna. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.